Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pernikahan, yang mana minggu lalu telah sampai pada pernikahan yang tidak syah. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tugas minggu lalu. Apabila ayah dari calon mempelai wanita sudah meninggal, maka yang berhak menjadi walinya adalah, ini ada yang menjawab, kakeknya. Betul ya? Jadi kakeknya, bapaknya kakek, dan seterusnya ke atas. Ya. Tetapi jika tidak ada, maka bisa diganti oleh saudara laki-lakinya. Ya. Betul. Nah, sebutkan syarat-syarat agar wanita bisa dinikahi oleh laki-laki. Ini ya jawabannya lucu-lucu. Perempuan yang perawan, perempuan yang baik agamanya, perempuan yang memiliki nasab mulia. Ya, dia ya lucu ya. Boleh ndak janda? Boleh. Janda itu juga boleh dinikahi, asalkan syaratnya tadi, ya tidak masa iddah. Namanya janda berarti bukan suami orang lain. Ya, maksudnya bukan suami orang lain. Artinya sudah dicerai atau sudah ditinggal mati oleh suaminya setelah masa iddah. Nah, maka boleh dinikahi. Ya itu. Dan seperti itu, nggih. Baik, bagaimana pernikahan menurut undang-undang perkawinan? Ya. Di negara kita, ya sangkut paut antara penduduk itu juga harus ada legalitasnya dan tercatat resmi, sehingga apapun kelahiran, kematian, perkawinan pun tercatat secara tertib dalam undang-undang. Maka pencatatan pernikahan sebagaimana dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN di wilayah masing-masing, sehingga pegawai pencatat nikah itu mempunyai kedudukan penting. Ya. Semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 54. Ya, bahkan sampai sekarang pegawai pencatat nikah itu adalah pejabat yang berwenang mencatat perkawinan. Sehingga ketika perkawinan pun harus dicatatkan dalam negara. Ya. Kita masuk ke hak dan kewajiban istri dan suami. Kewajiban timbal balik antara suami istri adalah sebagai berikut: saling menikmati hubungan biologis, ya. Kemudian timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, sehingga istri diharamkan menikah dengan ayah suami, dan seterusnya. Juga garis ke atas, juga dengan anak dari suami, dan seterusnya hingga garis ke bawah. Walaupun setelah mereka bercerai, demikian sebaliknya. Ya, berlaku pula bagi suami. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya. Ya, selanjutnya menjadikannya nasab anak mereka dengan suami. Ya, kemudian berlangsungnya hubungan baik antar keduanya. Ya, berusaha untuk menjaga hubungan yang harmonis. Kemudian menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami dan istri. Ini kewajiban umum timbal balik ya antara suami dan istri. Kemudian kewajiban suami bagaimana? Kewajiban suami adalah satu, memberikan mahar. Memberikan mahar adalah wajib hukumnya. Maka termasuk mazhab Maliki memasukkan mahar ke dalam rukun nikah. Sementara para imam lain, fuqaha lain memasukkan mahar ke dalam syarat sahnya nikah. Dengan alasan bahwa pembayaran mahar boleh ditangguhkan. Kemudian nomor 2-nya adalah nafkah. Ya, suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Ya, memberikan pakaian, makanan, perumahan, ya, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Nah, wajib diusahakan oleh suami. Kemudian selanjutnya suami juga wajib memimpin rumah tangga. Suami juga wajib membimbing dan mendidik istri dan anak-anaknya agar baik, ya. Baik itu sebagaimana baik sosial, bahkan lebih-lebih baik dalam agama. Kemudian kewajiban istri, yaitu yang pertama taat pada suami, jelas ya.
apapun yang dilakukan, yang diperintah oleh suami selama tidak melanggar syariat, maka wajib ditaati. Tuh, istri wajib taat pada suami selama tidak melanggar syariat Islam. Ya, kalaupun suami menyuruh untuk kemaksiatan, melanggar syariat Islam, maka tolaklah dengan cara yang halus, jangan dengan cara yang kasar. Kemudian yang kedua, menjaga diri dan kehormatan keluarga, itu penting. Kehormatan keluarga, jangan seorang istri justru malah menjelek-jelekan suaminya di depan orang lain, ngondo, ya, gibah, ya, ngoceh di depan orang lain, suaminya seperti ini, jangan, ya. Itu jagalah diri, kehormatan keluarga. Kemudian merawat dan mendidik anak, itu juga kewajiban istri, ya. Meskipun suami juga wajib, ya, tapi seorang ibu itu lebih untuk mendidik anak-anaknya supaya baik, ya, supaya baik. Hikmah pernikahan, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, dalam ikatan suci halal diridhoi Allah, mendapatkan keturunan yang syah insya Allah, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, jelas terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak, menjaga kehidupannya, melangsungkan keluarganya, menjadi sakinah mawaddah rahmah dan seterusnya. Terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar, baik dari keluarga suami maupun keluarga istri. Nah, jadi itulah hikmah pernikahan. Bagaimana menerapkan piagam mulia? Ya, diantaranya nikah itu melaksanakan perintah Allah, jelas ya. Melaksanakan perintah Rasulullah. Faman raghiba 'anis sunnati falaisa minni, barang siapa yang menolak sunnahku maka dia bukan golongan ini. Jadi ketiga, memelihara keturunan, memperbanyak umat, kemudian mencegah masyarakat dari dekadensi moral, kemudian mencegah masyarakat dari penyakit, ya, yang bukan dari hubungan seksual di luar itu, melahirkan tenangan jiwa, meniti jalan takwa, merkokoh memperluas persaudaraan, dan lain sebagainya. Itulah perilaku mulia dalam pernikahan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.